Kemudian istilah ketiga ya yang harus kita pahami ya, yang akan sering di-mention, akan sering digunakan itu adalah interval. Nah, jadi dalam setiap kelas itu ada interval, intervalnya sama. Interval atau ada beberapa buku lain, beberapa orang sebutnya panjang kelas begitu ya. Panjang kelas. Nah, panjang kelas ini bisa dilihat, bisa dihitung ya dari beberapa cara. Ya, pertama bisa kalau ini cara saya pribadi ya, bisa di counting saja ya, counting atau dicacah gitu ya, mencacah gitu. Mencacah itu maksudnya apa ya? Kita mention gitu satu-satu. 31, 32, 33 gitu ya. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada berapa? Ada berapa angka di sini? Ya. 10 ya harusnya ya. Ada 10 angka. Nah, berarti intervalnya I, lambangnya biasanya I interval itu ya. I kadang ada beberapa buku pakai P begitu ya. Ini 10 gitu, itu bisa. Nah, interval juga bisa cara kedua ya. Itu kalau kita mau mencari interval bisa begini, langsung tepi atas kurang tepi bawah ya. Tadi kalau lupa tepi itu apa bisa dilihat ya di video sebelumnya. Itu juga boleh gitu. Misalnya intervalnya ya 40,5. Nah, ini tepi atas kan ya dari kelas pertama saya lihatnya. Dikurang 30,5. Ya, ini 10 begitu. Pasti sama aja, nggak mungkin beda gitu ya. Ini biar konsisten. I-nya hijau deh. Ya, intervalnya 10. Dan interval untuk kelas manapun pasti sama begitu. Jadi kalau kita mau hitung interval dari kelas kedua, kelas ketiga itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau untuk interval gitu. Kemudian yang keempat ya, yang istilah yang kita perlu pahami juga adalah panjang kelas. Panjang kelas. Maaf, panjang kelas sudah barusan. Titik tengah, nilai tengah ya. Nilai tengah. Nah, nilai tengah itu biasa lambangnya XI ya, kayak gitu. XI di mana I-nya itu kelas ke gitu, kelas ke berapa. Jadi kalau X1 nilai tengah kelas ke-1 and so on gitu. Ya. Nilai tengah itu cara carinya juga bisa dua, bisa mau di apa? Bisa dilakukan secara manual begitu ya. Manual atau pakai rumus begitu. Kalau manual ya sama seperti mencacah seperti interval. Kita tuliskan 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kita cari mediannya gitu. Nah, itu nilai tengah. Di sini ya karena dia genap. Ini pakai cara SMP ya. Berarti titik tengah kelas pertama itu 35,5 begitu. Ya. 35 tambah 36 bagi 2 cara SMP. Kalau ganjil ya berarti langsung angka paling tengah aja kita ambil. Atau bisa cari pakai rumus. XI itu tepi atas tambah tepi bawah, bentar, T kapital biar konsisten. Ya, tepi atas tambah tepi bawah bagi 2 itu juga boleh. Ya. Berarti kalau nilai tengah kelas pertama 40,5 ditambah 30,5 gitu ya dibagi 2. Ini 71 ya dibagi 2. Ini berarti 35,5 sama aja gitu ya. Ini tepi atas nilai tengah kelas pertama. Begitu juga seterusnya untuk kelas kedua, kelas ketiga gitu ya. Nanti dengan cara yang sama kita bisa dapatkan gitu. X2 itu 45,5 kayak gitu. Terus X3 itu 55,5 and so on gitu. Ya, 55,5. Nah, inilah istilah-istilah yang harus kita ketahui ya untuk menghitung statistik deskriptif data kelompok.